Saya nggak bisa terlalu banyak bicara tentang kasus ini ya gitu. Tapi kalau tentang Putra Siregar, saya bisa bersaksi bahwa dia adalah orang yang sangat baik gitu. Dia adalah orang yang sangat membela temannya. Saya adalah salah satu orang yang selalu dibela sama dia. Dibela tuh dalam hal adalah maksudnya dia selalu ada gitu dalam hal apapun, sedih, senang, kami bisa sama-sama gitu. Dan setahu saya Bang Putra seperti itu. Dan apa ya? Ya saya sih bisa menjamin bahwa dia orang baik karena gini, di antara konten-konten yang ada, misalnya konten berbagi dia itu nggak sampai 10% sih yang dia lakukan gitu. Karena yang nggak di-share itu sebagai konten tuh banyak banget. Kan kita nggak tahu dia punya rumah sakit gratis, dia punya swalayan gratis, rumah makan gratis. Iya banyak banget. Bahkan dia punya warung gratis dan banyak banget yang kita nggak tahu gitu, yang nggak dia publish memang. Jadi buat dia memang ada yang dipublish untuk memotivasi orang, menginspirasi orang, tapi ada juga yang memang dia lakukan memang karena memang dia pengen gitu. Dan itu jauh lebih banyak daripada yang ada di konten. Dan saya tahu itu. Sempat kaget nggak sih Kak? Maksudnya pas ngedengar tahu sahabatnya, oh kok gini kakak Mas Anies sendiri, kaget nggak pas saat ngedengar itu? Ya kaget sih, karena kan baru aja pulang umroh kan, terus ya nggak lama setelah itu tiba-tiba saya juga dikirimin orang gitu. Saya dikirimin orang, ini bener nggak? Banyak banget yang kirimin ke saya, karena kalau dibuka sekarang nih akunnya Putra Siregar, itu kayaknya foto saya tuh belakangan tuh banyak di situ tuh. Iya karena memang kami baru aja umroh kan, dan seperti saya bilang tadi kami di sana tinggal bertiga gitu, Bang Putra, istrinya, Septi, dan saya. Jadi foto saya banyak di situ, makanya saya banyak tanya-tanyain dan lain-lain. Cuma saya bilang saya tidak mau ini berkaitan dengan hukum, jadi biarkan proses hukumnya berjalan dengan baik. Dan maksudnya saya lihat berita-beritanya tuh udah kemana-mana gitu, dan kadang-kadang kita juga nggak tahu kan maksudnya seperti apa gitu. Jadi saya aja yang orang dekat aja diem kok gitu. Kita tunggu aja. Bang Anji sendiri sebagai sahabat untuk mensupport mungkin yang dilakukan sama Bang Anji sendiri apa? Support yang saya lakukan nggak bisa saya katakan sih gitu, tapi yang jelas support yang paling kuat adalah doa gitu. Support yang paling kuat adalah doa dan menyatakan bahwa saya ada gitu. Ada buat Bang Putra. Dan seperti hari ini bersama juga sahabat-sahabat yang lain ya, ada Atta, ada Torik, ada Fadil, ada Fuji, ada banyak. Kami meneruskan kebaikan Bang Putra untuk berbagi gitu, karena memang setiap Ramadan biasanya kan berbagi kan, satu hari bisa ribuan orang. Bisa dapat THR online, belum yang ketemu langsung gitu. Dan maksudnya teman-teman juga bisa lihat sendiri kok, kalau misalnya mau tahu datang setiap hari ke Pestor nih. Sekarang Bang Putra lagi nggak ada, tapi kebaikannya terus bergulung gitu. Nah saya sebagai seorang sahabat, saudara, saya meneruskan gitu. Tapi ada amanat juga nggak sih Bang Anji mungkin untuk meneruskan makanya lagi segiat ini gitu? Iya, ada amanat, memang ada amanah dari Bang Putra untuk sahabat-sahabatnya, terutama buat istrinya, buat semua sahabatnya. Tolong terusin kebaikan saya. Salah. Nanti kalau itu jadinya kayaknya ria. Tolong teruskan kegiatan berbagi yang memang biasa saya lakukan. Jadi ya memang ini adalah salah satu bentuk kehadiran saya sebagai seorang sahabat ya, meneruskan kegiatan berbaginya Bang Putra. Setelah setiap hari Bang? Ini buka puasa ini setiap hari berlangsung di sini. Buka puasa, bagi-bagi rezeki gitu, bagi-bagi THR. Barang juga. Ya? Barang. Terawih ada yang bareng, ada yang enggak gitu. Jadi ada prokesnya, karena jadi yang jelas sih sholat maghrib bareng ya. Setelah mungkin mungkin sekarang udah pernah ketemu lagi belum sih setelah Bang Putra ada di dalam? Nah saya belum ketemu lagi nih. Saya belum ketemu lagi karena kan gini, sama kayak ketika saya kemarin kena masalah dia. Sama seperti ketika saya kena masalah, saya kan nggak bisa banyak dikunjungin ya.
nggak bisa banyak dikunjungi, dan saya juga nggak mau memaksa untuk mengunjungi. Tapi gini, saya tahu di luar itu kan ada kan maksudnya yang bisa menemui dia kan istrinya, pasti maksudnya ada manajernya. Jadi saya menitipkan salam, saya menitipkan doa gitu. Cuma yang saya bisanya ya ada untuk orang yang dia kasihi di sini gitu. Ada istrinya, ada pegawainya dan lain-lain gitu. Sama ketika saya ada masalah juga, Bang Putra mengunjungi rumah, menanyakan kabar saya, terus bagaimana ke istri saya gitu, apa yang bisa dibantu, macam-macam gitu. Jadi itulah bentuk support saya. Berarti Kak Anjit sendiri bersahabat dengan Bang Putra ini udah berapa lama sih sebenarnya? Waduh, saya sama Bang Putra udah dari tahun berapa ya? 2016 kali ya? Berarti udah cukup dekat banget gitu ya? 2019. Oh ya, tapi maksudnya dekatnya gitu. Tapi udah lama sama Bang Putra, udah beberapa tahun ya. Maksudnya sebelum Bang Putra memiliki toko sebanyak ini gitu. Bahkan waktu itu belum pindah dari Batam ke Condet gitu. Jadi ya saya bisa bilang sih loh, Bang Putra tuh orang baik. Dan baiknya beneran baik ya. Maksudnya saya belum bisa banyak ngomong tentang hal ini, tapi pokoknya saya bisa bersaksi bahwa Bang Putra adalah orang yang baik dan dia sangat peduli terhadap temannya. Apa kenangan yang terindah dari Bang Putra, apa pesan-pesan yang terindah yang ditangkap di Bang Putra? Ada nggak kata yang khusus Ada yang membuat menginspirasi Kak Anjit? Apa ya? Kalau Bang Putra sih adalah orang yang, maksudnya sebenarnya gini, secara usia dia jauh di bawah saya. Dia belum 30 tahun, saya udah 44 tahun gitu sekarang. Tapi banyak banget hal yang bisa saya contoh, terutama dalam etos kerjanya dan cara dia bekerja, cara dia menangani perusahaannya. Karena kan Bang Putra ini benar-benar sendirian kan ya sampai hari ini, dan maksudnya kita tahu Pestor ada di seluruh Indonesia, dia udah ada di 62-an cabang Pestor. Dan apa ya, cara kerjanya sih yang perlu dicontoh kalau dari saya. Jadi inspirasi gitu ya? Pasti inspirasi pasti. Walaupun saya tidak akan menjadi pengusaha murni seperti Bang Putra, tapi kan saya juga membuka beberapa usaha, kadang-kadang sering konsultasi juga, ngobrol. Oke? Oke, mungkin terakhir Kak, Ya. mungkin kalau misalkan Kakak ketemu Bang Putra, terus apa sih yang mau disampaikan sama Bang Putra dan teman-teman yang ada di rumah? Yang mau disampaikan ke Bang Putra ya, apa ya? Segera ditunggu. Banyak orang yang menanti kebaikannya.